Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu semuanya, kawan-kawan yang mungkin sudah merasa sudah doktor, sudah profesor, sudah punya ilmu yang banyak, Bapak dan Ibu masih dituntut untuk menjadi orang alim, tidak sekedar menjadi orang yang ilmuwan atau punya ilmu. Tapi Allah meminta kita bukan sekedar du ilmin, tapi alim. Orang yang alim itulah yang nanti akan memberikan jaminan kita untuk menjadi ilmu yang kita punya menjadi ilmu jariah kita. Kawan-kawan semuanya, alimnya di sini adalah Bapak dan Ibu semuanya, jangan menyembunyikan ilmu, jangan menyimpan ilmu. Bapak Ibu segera buang ilmu yang kita punya. Bagaimana cara membuangnya? Bapak Ibu berbagai cara membuangnya. Salah satunya adalah Bapak Ibu ceramah kemana-mana, memberikan kuliah di mana-mana. Tetapi Bapak dan Ibu, kita pahami sekarang era milenial. Bagaimana supaya ilmu kita mudah diterima orang sepanjang masa, dimanapun, kapanpun, tidak perlu Bapak Ibu hadir, tetapi ilmu kita terus dipakai orang dengan cara naikkan ilmu yang kita punya ke cantolan terbesar dunia yang namanya Scopus. Dia akan menjadi cantolan meletakkan ilmu kita supaya ilmu kita dipakai orang, diambil orang tanpa harus ketemu kita. Sehingga kebermanfaatan ilmu kita menjadi bertambah-tambah. Disinilah Bapak dan Ibu doa kita, ilman nafi'ah. Oke, ya. Biar ada berkahnya gitu ya Bapak dan Ibu. Bukan membawa ke pengajian tidak, tetapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, ada satu keuntungan besar yang akan kita pakai, yang kita ambil ketika publish paper kita, yaitu ilmu kita menjadi sangat populer. Oke, saya akan masuk sharing session ya. Oke, ini ada Pak Jojo. Oke, ada Pak Jojo. Pak Jojo, ada Pak Jojo? Siap, Prof. Iya, Sore, Pak Jojo. Prof. Oke, sore. Pak Jojo sudah pernah masuk rumah Skopos? Sudah, Prof. Sudah. Cuma, Prof. Oke, Pak Jojo bertanya, saya benar-benar awam soal jurnal. Bisa nggak dijelaskan langkah-langkah yang harus saya kerjakan setelah paper saya jadi? Setelah paper jadi, ya submit. Paper jadi jangan disimpan. Tidak ada paper yang bagus. Paper yang bagus adalah paper yang disubmit. Begitu Pak Jojo. Jangan menunggu datangi orang. Papernya submit. Karena titik submit itu akan membawa dua kemungkinan. Yaitu diterima, kemungkinan kedua ditolak. Nah, itu? Mungkin mau dikirim ke Pak Jo. Apa? Itu papernya itu mau dikirimkan ke Pak Jo untuk diperiksakan barangkali maksudnya. Nah, kalau ini sudah selesai, paper sudah jadi, langsung sampai ke jurnal saja. Oke. Nanti kalau ketemu saya, masuk ke saya nanti nggak selesai-selesai. Solusinya kalau mau ketemu saya ya harus ngikuti pola yang saya punya. Kalau pola yang saya punya, contohnya judul harus eye-catching. Apakah Bapak Ibu papernya sudah eye-catching? Coba Pak, saya tunjukkan sederhana saja Pak, ya. Oke, coba Pak Jojo ya. Ada 8 pertanyaan ini, Bapak Ibu, Bapak Jojo dan mungkin semua. Apakah sudah sesuai apa yang saya minta 8 ini enggak? Oke, ya. Tunggu. Oke. Bapak Ibu sudah lihat? 8 itu? Belum tampil, Pak. Belum. Oh, memang belum saya share. Oke, nih. Ada 8 ini. Yo, Pak Jojo, coba jawab satu persatu. Nih. Lihat toh? Lihat Pak Jojo? Judul dan kesimpulan, apakah sudah mencerminkan kontribusi? Sudah, Pak?
Sudah belum? Belum tahu. Referensi sudah didominasi oleh paper-paper terbaik dan 5 tahun terakhir. Paper terbaik itu Q1. Sudah belum? Pak Jojo? Bahasa ini belum, Prof. Nah, oke. 8 ini temukan dan harus dijawab ya. Nggak boleh nggak. Kalau dijawab ya, apakah pasti diterima oleh Scopus? Belum tentu. Wong ya aja belum tentu, apalagi tidak. Loh, kalau begitu nggak pasti, Pak. Dunia memang tidak pasti, nggak boleh pasti, Bu. Apalagi ilmu, ilmu nggak boleh pasti. Ilmu itu kebenaran nisbi. Betul, Pak Jojo? Betul nggak? Yang pasti itu kul huwallahu ahad, pasti benar. Itu Pak Jojo. Ilmu itu kebenaran nisbi. Sekarang benar, besok bisa salah. Menurut Pak Budi benar, menurut Pak Jojo salah. Bisa jadi. Betul tidak? Jawab dulu pertanyaan saya. Betul tidak Pak Jojo? Betul, Pak. Nah, reviewer sama Pak reviewer. Reviewer juga begitu. Ketika pas galak-galaknya, mungkin habis bertengkar dengan istrinya, kemudian dilampiaskan mereview papernya Pak Jojo. Galak Apple. Akhirnya 99% revisi. Bisa saja. Karena reviewer juga manusia. Gimana Pak? Oke, 8 ini penuhi Pak. Kalau belum 8 ini belum dipenuhi, Bapak Ibu jangan submit. Oke. Submitnya nanti nomor 9, yaitu turnitinkan dulu. Tidak boleh lebih dari 15%. Submit. Gitu, Pak. Itu kalau Bapak menganggap paper sudah jadi. Nah, kalau 8 ini belum terpenuhi, namanya paper masih draft. Pak Jojo? Siap, ternyata masih jauh ini. Iya, oke. Oke, itulah kenapa Pak. Kita tetap harus belajar terus ya. Bapak ikut yang 99.000? Ikut apa? Siap, ikut Prof. Nah, itu coba ikuti itu. Kan Bapak Ibu dikasih rekamannya kan, coba itu. Ada stupid job, ada smart job. Itu aja ikuti aja. Ini ya, judul smart job, referensi stupid job, bahasa Inggris stupid job, body of paper smart job, peringkat jurnal smart job, citasi stupid job, cek hubungan benang merah smart job, template author guideline stupid job. Ini semua nih ya, tak beritahu ya. Nomor 2 Jin, nomor 3 Jin, nomor 5 otak, nomor 6 tuyul. Itu nomor 8 tuyul. Itu Bapak Ibu manfaatkan tuyul lah. Tuyul. Tuyulnya Bapak Ibu ada di depan mata kok ya. Pak Jojo, semangat. Siap, Prof. Oke, berikutnya pertanyaan. Oke, yang QA tak selesaikan dulu ya, terakhir ya. Levin Halim. Pak Levin, ini sudah pernah ke rumah saya ya, Pak Halim? Pak Halim? Oke, belum masuk. Sekarang saya masuk ke pertanyaan pertama. Lewat mana nih? Saya cari, ini. Ya. Pertanyaan pertama. Oke. Handian ini. Oke, udah. Wahyuti, Bapak atau Ibu? Ibu hadir, Prof. Iya. Dampak pemajangan iklan rokok di sekitar sekolah dengan tingkat konsumsi perokok pemula SMA SMK. Oke. Ya. Ini yang ditanyakan apa nih, Bu? Apa untuk judul ke apply ke untuk judulnya supaya jurnal, iya, judul yang supaya bagus. Iya, oke. Kalau
ada iklan yang merokok semakin banyak apa enggak? Semakin banyak, Pak Prof. Nah, sudah disimpulkan atau sudah diriset atau sudah diduga? Sudah risetnya. Sudah Oke. diseminasi kemarin. Oh, Iya. sudah ya. Kesimpulannya adalah adanya dipajang rokok, maka tingkat konsumsi rokok jadi tinggi. Tidak, Prof. Ada yang signifikan, ada yang tidak, karena ternyata pengaruh pemajangan iklan rokok itu tingkat konsumtif siswa itu tidak hanya dipengaruhi oleh iklan. Ada satu sekolah yang tidak dipengaruhi oleh iklan, tetapi dia dipengaruhi oleh perilaku keluarga dan pertemanan. Perilaku itu paling tinggi. Iya, Prof. Oke, berarti dipajang rokok dan tidak itu tidak ada pengaruhnya. Saya ambil satu-satu sekolah, Prof. Mas, ada 7 sekolah. Ada Oke, 7 sekolah, 7 ada satu, sekolah. iya, ada sekitar 179 berpengaruh untuk orang yang siswa yang merokok, tapi ada yang tidak merokok tapi terpengaruh sebanyak 96%, dan 123 ada yang tidak merokok, merokok tapi tidak terpengaruh. Oke, artinya kalau iklan dipajang di sekitar sekolah, itu tidak mempengaruhi perilaku siswa untuk merokok. Ada ya dan tidak. Ini kalau risetnya menemukan tidak ada pengaruh, nanti iklan rokok tidak akan peduli mau di sekitar sekolah, mau di luar Ya, sekolah. itu lagi, Prof, karena berpengaruh terhadap perda. Karena perdanya ada, perwalinya ada. Oh, itu urusan lain. Iya. Ini urusan risetnya Ibu. Urusan risetnya Ibu, kalau ada iklan di sekolah, itu anak tidak terpengaruh kan sebetulnya? Ya itu tadi, Prof, ada berpengaruh, ada 179 yang terpengaruh yang merokok karena terpengaruh. Ada yang 123 merokok tapi tidak terpengaruh. Oke, lebih banyak yang terpengaruh atau tidak? Lebih banyak yang terpengaruh. Berarti ada pengaruhnya kalau begitu. Iya, iya, Prof. Oke, saya mau bilang pabrik rokok ini. Iya, Prof. Kebetulan saya aktivis ini, Prof. Mendorong Oke. perda, iya. Oke. Nah, ini ya Bu ya. Jadi ini adalah finding-nya apakah mempengaruhi tingkat konsumsi ya. Oke, caranya Ibu SMO signifikan, kemudian metode objektif. Nah, oke. Saya kasih nih. Nah, ini temuannya. Oke, saya geser. Oke. Ini saya kasih warna kuning. Ini metode temuannya ya. Terus tingkat konsumsi. Oke, tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi pemula, oke. Ini objektif. Ini saya ganti sablok merah. Sudah, Bu? Oke. Nah, ini yang belum ada apa? Signifikan. Signifikannya tadi ada peningkatan, ada pengaruhnya kan gitu, Bu? Ibu, Siap, Prof. ada pengaruhnya kan? Ya, Prof. Nah, ini tambah untuk meningkatkan. Nah, oke, ini signifikan ini yang Ibu munculkan. Jadi, kawan-kawan semuanya, riset itu sebetulnya mengungkap ini, ada signifikansinya ini. Oke, nah sekarang kita tinggal susun aja. Sudah ada signifikan, ada metode, ada objektif. Nah, sekarang kita rangkai kalimat ini. Oke, nah, kita ambil lagi, bawa ke sini ya, supaya tersusun bagus. Oke, gimana caranya? Dampak pemajangan. Dampak pemajangan untuk meningkatkan tingkat konsumsi. Meningkatkan ini tingkat konsumsi perokok pemula, oke?
pemajangan iklan rokok Izin, di sekitar Prof. sekolah. Kita tidak mau meningkatkan konsumsi rokok, Prof. Malah kita mau Menurunkan, terbalik, Prof. Prof. Meningkatkan, Kita menurunkan. tidak mau menurunkan. Tidak boleh. Kita pemajangan rokok itu berdampak negatif terhadap justru berdampak negatif, Prof. Kalau meningkatkan itu untuk industri rokok, Prof. Loh, Ini kita lah, mau ini kan- bagaimana prevalensi rokok turun. Iya, saya paham. Maksud saya ibu, saya paham maksudnya ibu. Tapi kan adanya pemajangan iklan rokok di sekitar sekolah, ini kan tingkat konsumsi kan naik, toh, Bu? Ya, Naik Mungkin. dah. Mungkin kata untuk diganti dan. Betul, naik. Mau dirubah. Tunggu dulu. Ini bicara melaksanakan sebuah ide sama pertemuan ide. Ya, sebab akibat ini, Bro. Iya dulu, ini dulu. Perkara ibu nggak setuju nanti, loh, saya meneliti kalau ada iklan di sekitar sekolah itu ada iklan rokok, anak-anak itu pada merokok. Maka jangan pajang iklan di sekitar sekolah, kan gitu maunya. iya, Prof. Nah, karena apa? Riset saya membuktikan bahwa kalau ada iklan di sekitar sekolah, anak-anak itu terpengaruh, gitu loh. Oh, siap. Jadi ibu itu risetnya itu tidak punya nilai. Artinya ilmu itu tidak ada beban nilai. Oke? Pikiran, perasaan itu tidak ada beban nilai. Dia bebas nilai. Yang salah dan benar itu nanti setelah dieksekusi. Perasaan nggak boleh dipenjara. Pikiran nggak boleh dipenjara. Hasil riset nggak boleh dipenjara. Dia harus bebas. Oke? Kata untuk itu yang agak Kata untuk mungkin bisa diganti dengan dapat. bukan Nah, dapat juga. boleh. Yang mungkin yang itu. Apa bedanya untuk sama dapat? Ya sama aja. Ganti dengan yang mungkin beda. Tapi kan sebetulnya dengan adanya iklan di situ kan tingkat konsumsi naik, toh? Iya kan? Ya, betul. Iya, Prof. Iya, betul, Bro. Apalagi Semuanya harga itu. rokoknya menurun kan? Nah, kalau Semua kepengen tingkat konsumsi menurun, kan ini tingkatnya dulu ya. Ini nanti namanya memberi makna terhadap kesimpulan. Nah, itu nanti ada yang namanya ini. Ini loh. Nah, conclusion. Bapak Ibu kan harus tahu nih conclusion. Conclusion itu nggak boleh jelas tidak ada maknanya. Harus diberi makna apa? What does this mean for us going forward? Apa makna itu? Kesimpulannya, kalau ada iklan rokok di pinggir atau di sekitar sekolah, itu potensi naik konsumsi perokok pemula. Maka dampak dari adanya kesimpulan ini bagi dunia praktis atau praktisi, maka sama-sama ayo kita cegah. Jangan ada iklan di pinggir sekolah. Itu praktek. Bagi teori bisnis, Anda memang mencari untung, tapi dampak dari untungnya perusahaan berdampak terhadap rusaknya generasi muda. Ya, kesehatan. Nah, gitu loh. Jadi kawan-kawan semuanya, nih saya ulang. Jadi kesimpulan ini, kawan-kawan semuanya, bebas nilai. Kalau Bapak Ibu tahu, ada riset dari yang lebih ekstrim lagi, Bu. Ekstrim lagi. UIN Yogyakarta. Siapa yang dari UIN Jogja? Siapa yang UIN Jogja? Lulus doktor. Apa risetnya itu? Yang heboh. Hubungan badan laki dan perempuan itu boleh asalkan belum nikah. Pernah dengar suara itu? Pernah dengar enggak? Belum. Ya, belum pernah dengar. Pernah kumpul kebo. Ada yang pernah dengar? Ya, tentang kumpul kebo itu, Pak. Pernah mendengar enggak ada disertasi tentang itu? Belum Belum, tahu. Prof. Belum pernah ya? Ya. Pernah. Itu riset itu boleh, nggak ada yang nggak boleh itu
ketika ada riset berarti itu dipraktekkan. Lah dunia praktek itu dunia lain. Tapi riset nggak boleh dipenjara. Oke? Nggak boleh dipenjara oleh norma, nggak boleh dipenjara oleh tata sopan santun di lingkungan itu. Tapi secara ilmu nggak apa-apa. Itu kata periset itu. Nah, nanti mesti Bapak, wah ini meracuni orang. Ya kalau Bapak Ibu kepengen menyalahkan riset itu, ya buat riset berikutnya, kan gitu loh. Betul nggak Pak Abran? Abran, betul nggak? Betul, Pak. Itu caranya. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Abran, Pak Budi, Pak Dr. Ming, mosok saya mosok keturunan ketek gitu loh. Gitu. Ilmunya siapa Pak Abran? Halo? Ilmunya siapa itu? Kalau manusia itu keturunan kera. Darwin. Darwin, Pak? Nah, tapi Darwin tetap ilmuwan besar, betul enggak? Betul enggak? Tidak. Gitu loh Pak. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini yang aku bilang. Riset itu wilayah di mana kita bebas untuk menyampaikan ide, bebas untuk menyampaikan temuan, sekalipun mungkin temuan itu bertentangan dengan norma yang berlaku. Enggak apa-apa, Pak. Yang salah itu adalah ketika kita mempraktekkan, walaupun itu ilmunya secara ilmu boleh, kemudian kawan-kawan mempraktekkan. Nah, berarti ada norma di situ yang bekerja, ya. Oke, Pak. Ini tingkat tinggi loh nih, tingkat tinggi loh, Pak, Bu. Jadi kawan-kawan semuanya kalau misalnya punya riset kok bertentangan dengan apalagi pemerintah, jangan ragu, Pak. Oke, Pak? Gitu loh. Dan Bapak Ibu juga kadang apa istilahnya takut menyampaikan ide gara-gara bertentangan dengan Tata nilai. tata nilai yang ada di situ. Pernah enggak? Contoh ya, contoh sederhana. Ini ada riset namanya siapa saya lupa ya. Mitos dalam pendidikan. Ada mitos-mitos dalam pendidikan. Apa tuh salah satu mitosnya adalah uang. Uang itu akan menjamin orang untuk bisa berprestasi. Ternyata itu mitos. Jadi tidak harus orang punya uang untuk bisa sekolah itu. Banyak orang yang berprestasi tinggi, tapi hidupnya waktu sekolah itu berjibaku tidak punya uang. Sekolah jalan kaki. Gitu. Kemudian setelah sampai sekolah belum punya bayar SPP. Gitu. Kemudian nanti begitu mau ujian, nggak boleh masuk. Pernah nggak gitu? Tapi setelah lulus, akhirnya dia menjadi orang besar. Pernah ada? Tapi orang yang sekolah bawa motor, atau SPP lancir, kemudian setelah lulus biasa-biasa saja, banyak enggak? Itulah Bapak Ibu. Nah, Banyak, Bro. itu dulu saya pernah praktekkan dalam kuliah saya. Wah, kalau sekolah bawa mobil kayaknya enak ya, itu. Akhirnya kredit mobil, itu. Setelah punya mobil, ternyata sekolahnya nggak lulus-lulus. Kenapa? Tulang, toh, gitu. Itu mitos, Pak. Mitos dalam pendidikan. Makanya Bapak Ibu, Ngelayap terus. Ngelayap terus. ngelayap terus, pacaran melulu. Nah, itu nggak jadi-jadi nanti lulusnya ya. Oke, jadi Bapak Ibu, saya ulang ya. Melakukan riset, ya, jangan khawatir dengan di penjara atau dihardik orang. Oke, kalau Bapak Ibu punya temuan riset dan riset itu betul-betul bertentangan dengan norma yang ada, kalau ada orang yang menghardik, caranya buat riset tandingan, namanya antitesis, itu caranya. Gitu, itu Bu. Oke Bu, selesai? Bu, selesai? Belum, Prof. Belum. Judul yang Kan bagus sudah. gimana? Belum. Ya kan Ibu tanyanya judul. Sudah tahu judul. Enggak, membuat judul yang menggelitik gitu loh. Nah, ini sudah kelihatan, sudah dapat meningkatkan. Oke? Ini kan judul sudah menggelitik. Ada signifikan, ada objektif, ada ini. Yang penting ada 3 ini. Oke? Kalau kawan-kawan tidak ada ininya, oke, tidak ada ininya,
Ini namanya nggak jelas, Pak. Ya? Nggak jelas. Riset itu tidak memberikan ini kontributifnya. Ini mana tadi? Nah, ini loh, Bu. Nah, jadi judul itu sudah jelas kontributifnya. Judul sudah kontributifnya sudah jelas. Jadi Bapak Ibu menemukan itu, ternyata kalau ada itu berpotensi meningkatkan perokok pemula gitu loh. Ini coba misalnya ini dibaca oleh ini misalnya nih. Ini dibaca oleh Pak Kepala Sekolah kira-kira. Apa kontribusinya bagi kepala sekolah? Coba, Bu. Kalau kepala sekolah membaca papernya Ibu, gimana, Bu? Iya, khawatir. Nah, Cemas. apa yang dilakukan kepala sekolah kalau sudah membaca ini? Melarang pemasangan iklan di sekitar sekolah. Iya. Tuh. Coba kalau ini dibaca oleh wali murid atau wali murid, gimana, Bu? Kalau dibaca wali murid gimana? Hal yang sama dilakukan, mungkin protes sama sekolah. Itu namanya memberikan kontribusi. Kontribusi kepada praktek. Itulah riset. Itulah ilmu. Any other question, Bu? Bisa, Bu? Siap, Prof. Yes, sudah sekarang. Bu Tapi Wahyudi. Pak Dokter, biasanya ada judul yang ada tanda tanyanya. Boleh. Jadi kadang biasa ada juga pernah dengar kalau judul itu kualitatif. judul itu masih Tanda berupa tanya tanda boleh. tanya. Misalnya gini. Misalnya ini tadi. Apa? Fasilitas pendidikan. Nah. Oke. Dapat. Kalau tadi kata-kata dapat meningkatkan prestasi sekolah, prestasi siswa ya misalnya ya. Oke, misalnya nih ya, kira-kira nih. Tadi kan aku udah bilang tadi, yang punya motor kan fasilitas pendidikan termasuk toh lancar masuk sekolah toh, ya enggak? Oke, kira-kira kalau anak mau sekolah, ya wah berarti harus saya belikan sepeda motor, misalnya, gitu. Bapak Ibu kan juga begitu toh, oke? Anaknya sudah sekolah, akhirnya belikan motor. Nggak tanggung-tanggung, anaknya minta, saya kalau nggak ninja, nggak mau sekolah, misalnya. Ada nggak seperti itu? Oke. Kira-kira kalau sudah dikasih ninja, prestasi naik apa enggak tuh kira-kira? Belum tentu. Nah, bisa jadi malah melorot toh? Oke. Nah, kalau begitu tanda tanya. Jadi ya, selesai. Oke. Bukan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan prestasi itu. Izin, Prof. Ya. Bolehkah judul saya itu bisa dibuat, hasil penelitian ini bisa dibuat dua. Satu dengan kualitatifnya, satu dengan ini. Dengan seperti ini, buat pertanyaan. Kualitatifnya maksudnya? Maksudnya dengan judul dengan bertanya. Kalau bertanya dengan hasil penelitian yang sama, tetapi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, boleh. Gini ya, gini. Ini mau dibuat pertanyaan begini. Iya, Prof, tapi dengan biasanya pertanyaan ini, ada pertanyaan ini, kalau keterbalikan, artinya tidak ada signifikansi. Tidak ada hubungannya. Oke, itu baru dibuat pertanyaan, itu paling mudah. Tapi kalau jelas, ya sudah ngapain dipertanyakan? Kan sudah Ibu kan ingin menunjukkan bahwa itu ada hubungan yang signifikan. Kalau ada iklan di situ, perokok pemula akan muncul. Kalau itu jelas, ngapain dipertanyakan? Nggak usah dikasih pertanyaan. Kalau pertanyaan itu kalau ini tidak ada hubungannya atau hubungannya negatif. Misalnya dikasih ninja, ternyata prestasinya turun. Bisa jadi toh? Karena bukan fasilitas pendidikan ternyata untuk meningkatkan prestasi. Itu loh. Nah, pertanyaan ini kita munculkan kalau ya ternyata hubungannya negatif. Gitu, Bu. Ya, aku melu sange. Izin, Prof, satu lagi. Kan ada satu sekolah yang tidak signifikan, yang tadi saya bilang. Apakah bisa
dibuatkan itu? Iya, gini Bu, ya. Jadi ilmu itu tidak bisa kebenaran orang banyak. Ilmu itu bukan kebenaran mutlak. Ibu hanya menyimpulkan kebanyakan orang, gitu loh Bu. Jadi misalnya model kepemimpinan diktator itu baik apa jelek Bu? Jelek, Prof. Nah, kebanyakan kan jelek loh. Iya. Tapi kalau misalnya sekolah Ibu itu sedang mau bangkrut, Ibu terus bermusyawarah? Iya, Akan harus diktator. mengambil keputusan. Iya, Dan harus diktator itu. iya, tergantung. Nah, kalau begitu, diktator itu secara umum katanya salah. Tetapi ternyata itu sangat dibutuhkan ketika sekolah itu istilahnya jungkel atau mengalami kebangkrutan itu. Oke? Jadi Oke, Prof. kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran orang banyak sebetulnya. Jadi kalau kebanyakan memang ini memberikan kontribusi meningkatkan, ya sudah simpulkan saja. Oh, siap, Prof. Terima kasih. Ya. Iya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut boleh? Lanjut ya. Oke, sekarang Yoga Panji Asmara. Gregorius Yoga Panji Asmara. Siap, Pak. Ada? Siap, ada, Pak. Saya copy ya, biar kawan-kawan bisa baca. Saya baru pertama kali ikut webinar. Apakah berkenan mendapatkan penjelasan mungkin yang dari dasar untuk meningkatkan kapasitas diri serta menulis paper yang berpeluang sampai pada jurnal Scopus, terlepas dalam studi S3 juga diwajibkan. Tapi saya belum firm banget dan memahami artikel seperti apa. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kepengen langsung bisa lari atau tetap step by step? Lari, Pak. Langsung lari. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin cepat lari, berarti biasanya kalau orang lahir cepat berdiri, cepat lari, cepat mati. Nah, kayak kerbau itu. Kalau lahir langsung berdiri, gitu, biasanya cepat mati. Nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Tidur ini. Nah, ini yang saya tawarkan sebetulnya ya Pak. Bukan masalah kita ini harus bekerja keras. Saya malah mendorong menulis paper itu harus ada unsur malasnya, gitu. Harus ada unsur malasnya. Kalau Bapak Ibu kerja keras terus, papernya nggak jadi-jadi. Ya, yang saya tawarkan di rumah Scopus itu, Bapak dan Ibu, ini loh, mengerjakan paper itu ada pekerjaan bodoh, namanya stupid job. Oke, stupid job ini Bapak Ibu nggak usah bagus sih, sok cerdas daripada pekerjaan ini. Karena apa? Ini 60% itu bisa diambil alih oleh tuyul. Gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan mau bertanding kecerdasan dengan kalkulator, terus ya ngopo gitu loh. Kalkulator jelas lebih baik kok, lebih tepat, lebih cepat gitu loh. Kawan-kawan tuh kan sukanya apa istilahnya, biar dikira sok cerdas gitu. Itu padahal itu pekerjaan bodoh yang bisa diambil alih oleh orang lain. Oke? Oke, Bu, Pak, dulu ini sepakat dulu enggak? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Jadi kalau sudah itu wilayahnya jin, Bapak Ibu serahkan. Bapak Ibu mikir yang lain. Gitu loh. Ya. Jangan ada lomba menghitung cepat. Walah, untuk apa lomba menghitung cepat loh? Itu sudah ada jinnya kok. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangan pernah khawatir dengan era digital. Jangan pernah khawatir dengan era milenial. Era milenial ada digital application. Jangan khawatir, dia hanya mengambil pekerjaan bodoh kita. Dia tidak akan bisa mengambil kecerdasan kita. Contoh, membuat paper nih. Nih, mendapatkan referensi terbaik. Nggak usah manual. Wong itu ada jinnya kok. Cerahkan jin. Gitu loh, Pak. Jangan pakai filosofi tukang. Kalau pengen halus, tukangnya lama ngerjakannya, gitu. Kalau ngerjakannya cepat, kasar. Nggak bisa pakai filosofi itu, Pak.
Sekarang di era milenial, yang penting cepat dan bagus. Gimana solusinya? Ya itu tadi, stupid job-nya, serahkan engine. Gitu loh. Contoh nih, mentranslate nih. Pak, mentranslate ini. Ini sudah tuyul yang ngerjakan. Bapak Ibu nggak usah bagusi, dikerjakan. Coba nih. Ini kan judulnya Ibu. Ya, Bu? Bu. Ini kan judulnya Ibu kan? Nih. Ya, Pak. Nggak usah dibahasa Inggriskan. Pakai engine tuyul. Review. Itu. Translate. Itu. Selection. Ya. Langsung insert. Coba hitung berapa menit coba. Wah, ini tuyul kok Bapak Ibu. Bagus sih. Apa ya? Iklan tuh apa ya? Advertising. Alah, apa ya? Alah ya. Gitu loh Pak. Ada satu layar kok. Bapak Ibu mesti ke Google Translate. Pindah sana, copy. Pindah sini, pasta. Aduh. Lambat. Papernya nggak jadi-jadi. Gimana Pak? Pak Gregorius. Oke Pak? Ya, Pak, siap. Mungkin kalau diperkenankan Pak, karena saya pribadi belum paham ya untuk yang masuk ke Scopusnya seperti apa. Tapi mungkin sedikit background, saya latar belakang ilmunya hukum dan terbiasa penelitian normatif. Kalau mungkin secara umum kualitatif, yang mungkin lebih banyak semacam literatur review. Nah, apakah memungkinkan hal itu tetap dikerjakan dan masuk ke jurnal Scopus dan seperti apa? Bisa banget. Bapak mengkaji tentang hukum tertentu. Bapak masukkan ini sumber hukumnya adalah hukum tadi, Pak. Sumber ininya apanya? Nah, ini kita buka ya biar bisa. Nah, ini kan ketika bicara tentang riset metode ini kan ini. Ini kan masukkan sini hukumnya, Pak. Misalnya mengkaji tentang dampak hukum kenakalan remaja, hukuman kenakalan remaja. Ya materialnya ini, Pak. Material itu kan sumber data. Sampel itu kan sumber data. Sumber datanya hukum normatif. Oke, Pak? Jadi mengkaji ini langsung dari jurnalnya, dari material hukumnya ini, Bapak bisa ambil dampak dari adanya hukum itu. Misalnya dicari wawancara orang bagaimana dengan adanya hukum ini. Bisa toh diobservasi dampaknya. Itu kan bisa pakai instrumen wawancara, observasi, dokumen. Sudah kelihatan toh? Pakai pendekatan ini. Jangan literatur review. Jangan literatur review, Pak. Literatur review seterampil apapun, Bapak Ibu nggak akan jadi profesor. Oke, Bapak Ibu terampil membuat review paper, review, besok untuk jadi profesor harus dari riset paper namanya. Gitu loh. Ngapain terampil membuat review? Bapak Ibu nggak terampil membuat paper dari based on riset, ya Bapak Ibu nggak jadi profesor nanti. Kan gitu, Pak. Kerja 2 kali. Gitu loh. Riset papernya banyak sekali. Sudah itu menambah nilai, sudah menjadi penggugur dari syarat untuk jadi profesor. Dapat. Nah, kan nyaman gitu loh, Pak. Ya, silakan, Pak. Ada. Jadi kawan-kawan semuanya, kalau yang hukum nih, Bapak Ibu, materialnya adalah hukum itu. Bisa, Pak, materialnya adalah hukum itu. Bapak Ibu dekati dengan cara anatomi ini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawab aja masing-masing pertanyaan 5 pernyataan. Pakai bahasa Indonesia. Nggak usah bagus sih pakai bahasa Inggris. Atau nggak usah cari citasi. Nanti citasinya. Ini selesaikan dulu, Pak, introduction sampai conclusion. Bahasa Indonesia. Nanti referensinya harus kelas dewa. Gimana caranya mencari referensi kelas dewa? Itu stupid job. Pakai tuyul. Namanya scopus.com. Ini loh, Pak. Ini kenapa kok loncat-loncat? Ya, pernyataan itu gimana tadi, Prof? Mohon diulang. Yang
lima pernyataan itu agak ini, Prof. 5 pertanyaan ini, lihat nih ya. Ini kan, ini pertanyaan 1, oke. Misalnya tentang mengkaji hukum kenakalan remaja, misalnya ya, ada undang-undang kenakalan remaja, misalnya loh nih ya, saya nggak tahu dari orang hukum nih, tentang hukum itu misalnya. Langsung what is known-nya, oke, tentang remaja. Garis luas mengerucut, remaja merupakan aset terbesar kemajuan masa depan sebuah bangsa. Oh, non, gitu. Nah, dibuat 5 mengerucut, gitu. Oke, oke, oke. Nah, what is known gap? Namun pada kenyataannya, payung hukum untuk mengatur bagaimana tentang kehidupan remaja masih kurang. Loh, ini mau menjual aspek hukum tadi loh, kok. Nah, ini 5 pernyataan, 5 pernyataan, 3 pernyataan, 5 pernyataan. Ini nanti juga tergantung kepada risalnya, apakah matrik, apakah tabel, apakah model, terserah. Diskusi, menjawab gap. Gapnya 5, diskusinya 5. Gapnya 7, diskusinya 7. Jangan dibalik, kalau gapnya 5, jawab cuma 2, itu namanya nyisak nih perkara, gitu. Jangan juga dibalik, gapnya 2, jawab mendiskusikan 7, namanya ujuk-ujuk. Gitu, Pak. 2, 7, ini harus koheren. Gitu, Pak. Ini aslinya mudah dikerjakan kok. Kalau diomongin seperti ini, gimana? Itulah kenapa Bapak dan Ibu, practice make perfect. Izin Prof, yang what is the gap with want to fill itu sama dengan tujuan khusus ya? No, gap itu adalah lubang. Gap itu adalah kesalahan. Maksudnya menjawab discuss itu adalah menjawab tujuan khusus ya kalau di penelitian. Bagaimana, Prof? Gap itu adalah sesuatu yang negatif. Isunya ya Pak ya, isu yang diangkat permasalahan. Permasalahan. Ini cerdiknya Bu. Ilmuwan tuh di sini letaknya Bu. Nomor 2 nih. Ilmuwan itu adalah pentingnya membuat lubang supaya kita ilmunya diterima. Itu jadi istilahnya ini loh Bu, kalau ada ilmu body of knowledge tuh ada body of knowledge, badan pengetahuan. Itu kan Bapak Ibu supaya ilmu kita tuh nyantol, Bapak Ibu harus memberi lubang supaya kita bisa masuk. Gitu loh. Masalah kita cari sendiri untuk paper temuan kita tuh masuk, diterima. Contoh gini, Mas, sederhana gini. Analog Bapak Ibu saya analogkan supaya Bapak Ibu mudah ya. Oke. Bapak Ibu ini misalnya nih, Bapak Ibu punya obat sakit gigi, temuan ya. Obat sakit gigi, temuan, masuk kantong dulu. Oke. Temuan ini langsung template ini dalam result tuh. Oke. Obat sakit gigi ini jangan dijual dulu sebelum Bapak Ibu introduction known, unknown, how and where should we build the gap keluar. Oke. Contoh nih. What is known, understanding of the word. Obatnya masih saya simpan nih. Oke. Buka dengan kalimat umum. Bapak dan Ibu, sehat itu pangkal dari bisa menikmati hidup. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Ini obat sakit gigi ini jangan dikeluarkan dulu. Oke? Tapi Ibu bilang sama orang, sehat itu pangkal bisa menikmati hidup. Oke? Untuk bisa sehat, Bapak dan Ibu semuanya, menjaga kuncinya adalah menjaga kebersihan. Setuju tidak, Bu? Itu namanya what is known. Oke? Ini dibuat 5 kalimat, Bu. Oke? Menjaga kebersihan itu salah satunya adalah menjaga kebersihan mulut dan gigi. Oke? Loh, sudah mulai mengerucut toh? Sudah mulai mengerucut enggak? Oke. Obatnya ini disimpan dulu, Pak. Jangan keluarkan. Ini tetap di sini, Bu. Bu. Bisa, Bu? Oke? Bisa, Pak. Nah, terus ini dibuat 5 kalimat, tapi mengerucut.
setelah masuk unknown, gitu. Namun pada kenyataannya masih ada orang yang tidak peduli terhadap kesehatan mulut dan gigi. Masih ada yang mengabaikan kebersihan mulut dan gigi. Ini obatnya jangan keluarkan dulu. Akibat mulut gigi yang tidak bersih, maka berpotensi menimbulkan kuman yang nanti akan menjadi sakit gigi. Kan gitu, Bu? Ya, Bu ya? Ya, Prof. Ya, Prof. Betul. Bapak Ibu, buat lubang. Ini namanya buat lubang ini. Ini membuat lubang supaya obat sakit giginya itu bisa dijual. Gitu loh. Ada sih obat di pasaran, tapi mihil-mihil loh. Kan negatif lagi tuh, Bu. Gitu, Bu. Selain mahal, obatnya mungkin langsung diminum, sembuh, besok kumat lagi. Artinya tidak langsung mengobati pangkal sakitnya. Gitu loh. Itu namanya unknown gap itu. Oke. Izin, Prof. Ya. Bisa mengambil dari penelitian terdahulu yang relevan untuk mendapatkan Bisa. Tapi kan kalau mengambil penelitian terdahulu, Bapak harus terpenjara, harus mencari penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu. Masing-masing. Bapak nanti untuk mendapatkan gapnya, Prof. Iya bisa, tapi jangan tergantung kepada untuk mendapatkan gap harus mencari referensi mencari penelitian sebelumnya. Bapak Ibu jangan terpenjara itu maksud saya. Ya, Prof. Jangan terpenjara itu. Karena tidak semua orang tahu riset sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, intinya temuan saya itu bisa diterima oleh ilmu. Gitu. Kalau menemukan, bagus. Kalau nggak menemukan, terus berhenti membuat paper. Rugi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jamunya nggak laku-laku gitu nanti. Gitu loh, Bu. Pak. Iya, Prof. Siap. Ya, oke. Jadi Prof, lanjutkan Prof tadi Prof. Tadi kan pertama what is known sudah Prof. What is unknown sudah. How and many solve the gap-nya gimana Prof? Rasional dan perpus. Ini kan jawabannya. Jawabnya rasional dan perpus. Rasional itu apa? Alasan. Alasan itu bisa sampaikan novelty-nya, bisa disampaikan pentingnya. Rasional. Gitu loh. Riset ini penting. Gitu loh, Bu. Pak, langsung aja tegas. Riset ini penting karena masalah. Mau dipotong? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Riset ini penting karena gitu loh. Masih ada di era maju seperti ini, ada sakit gigi berkepanjangan yang tidak ada solusinya. Novelty-nya misalnya, novelty-nya dari riset ini adalah belum ada obat yang tidak memiliki efek samping. Misalnya gitu. Kan jenenge kecap kok, harus nomor 1 gitu loh. Bapak Ibu jangan usah ragu, kecap saya kok. Temuan saya itu harus bagus gitu loh. Rasional, itu. Rasional tahu kan? Alasan dah, tahu ya? Tahu? Ini ditulis di pembahasan ya, Prof. Oh, no, Ibu baru sini nih, baru 3 ini. Novelty-nya. Oh, di pendahuluan masih ya? Iya, masih nomor 3 ini, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Jangan salah kamar. Prof, berarti untuk gap-nya itu selain dari hasil riset sebelumnya, kita juga bisa memberikan fenomena yang kita saksikan sendiri ataukah berdasarkan logika, Prof? Pakai logika boleh, fenomena disaksikan sendiri boleh. Yang penting intinya itu sebagai bahan untuk diskusi. Dari fenomena boleh, dari logika nalar boleh, silakan. Itu kepentingan kita itu kalimat-kalimat sederhana itu nanti untuk memanggil Q1 kok. Oke. Ya, Prof. Apa mau saya praktek tulis, Pak ya?
Saya praktekkan tulis, Pak ya? Ya, Praktek ya? setuju. Boleh, Prof, Praktek boleh. ya? Ya, Oke, Prof. praktek. Nih, biar nganu ya, lebih mendalam ya. Aku setuju kalau gini. Nih. Ya. Oke, ini ya. Nih saya tutup dulu ya, Pak. Ya, kita dengan asumsi pribadi itu ya kita pede aja gitu ya Pak ya. Pede aja. Kan? Pede aja ya. Ini ya. Judulnya ini ya, boleh ya? Judulnya ini ya. Oke? Siap, Prof. Ya. Oke. Jadi tujuannya adalah akan menjual ide ini ya. Oke. Di mana-mana paper itu sudah disepakati oleh umum. Mulailah dari introduction. Nggak ada mulai dari kesimpulan. Nggak ada. Gitu. Nah, terus apa lagi? Ayo cepat. Ayo. Discussion. Discussion. Conclusion. Oke. Nah, seperti ini toh? Ya, Bro. Introduction. Nah. Oke. Seperti ini ya, Bu. Salah seperti ini udah usah bagusin, bener kan? Beres klik kanan, beres kok. Untuk buat penuh dengan jin loh. Oke. Lihat nih. Mulai dari sini, Bu. Nulis tuh. Ini selesaikan dulu nih. Risal tuh. Oke. Jadi risalnya ini, oke. Ya, risalnya ini nanti bisa matrik, bisa gambar, bisa model bahwa adanya iklan, gitu. Ini ternyata membawa dampak, gitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mana nih? Perokok pemula naik, ya kan? Itu. Nih, misalnya nih, ini risal ya. Ini saya buat risal ya. Ini nanti kan ada gambar, ada tabel, ada metrik, ada model mungkin ya kan? Oke. Jadi Bapak Ibu membuat ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang dikerjakan ini dulu, Bu. Oke? Bapak Ibu jangan mulai dari introduction. Oh, dari result dulu. Iya, saya ingin menjual ini kok. Oke, saya tutup dulu ya biar tidak ada orang-orang. Nomor 5. Ini logikanya ya. Pancasila dulu atau pembukaan UUD 45 dulu? Pancasila dulu, Pak. Pancasila dulu. Benar, Pak. Pancasila dulu, baru dikarang UUD-nya. Baru dikarang pembukaan, tapi Pancasila dulu temukan, gitu. Gitu loh. Bapak itu kalau nulis dari introduction nanti kehilangan arah. Loh, setelah ini kemana ya? Loh, tersesat itu. Tidak selesai kalau dari introduction. Karena ini Bapak Ibu, intinya kita tuh akan menjual ide ini, ya. Oke. Setelah itu baru nyusun introduction kalau mau. Kalau metode dulu juga boleh sama aja. Karena metode juga mudah. Oke. Karena ini buat di judul aja. Nah, kita masuk ke introduction misalnya. Oke. Introduction tadi pertanyaan apa? Masih ingat? Ayo. What is known? What is known? Terus, what is known? unknown? Itu? Iya. Terus, how and why should we fill The gap. The gap. Gitu. Kan 3 pertanyaan ini toh? Ayo, dari luas mengerucut. Ayo, dari luas mengerucut. Oke. Nih. Oke. Ini kan? Oke. Nah. Masa sekolah adalah masa di mana anak-anak berkembang cepat keilmuannya. Misalnya gitu loh. Oke. Kan orang berkembang cepat keilmuannya di masa sekolah kok. Oke, ya toh? Nah, kecepatan perkembangan ilmu di sekolah dapat dipengaruhi
Dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, salah satu pengaruhnya adalah lingkungan sekolah. Itu? Oke. Mulai merucut ya. Oke, lingkungan sekolah yang positif dapat memacu perkembangan ilmu bagi anak. Itu? Oke. Mulai mengerucut toh? Oke. Sekolah sebagai penyedia lingkungan, gitu, dapat menjaga lingkungan tetap sehat, gitu tuh. Oke. Nah, 5W itu bisa nggak? Buat gini bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah, oke. Terus masuk what is unknown. 5 juga. What is unknown, yo. Oke. Namun pada kenyataannya masih ada sekolah lingkungan ya. Lingkungan sekolah yang tidak terjaga membantu perkembangan anak, itu. Oke. Nah, salah satu, mulai merucut ke rokok itu loh. Salah satu pengaruh lingkungan, pengaruh negatif. Pengaruh negatif lingkungan adanya iklan di sekitar sekolah, termasuk iklan rokok. Itu. Sudah mulai enggak? Sudah mulai mengerucut enggak? Oke. Mana, Bu? Ya, Nah, betul. iklan rokok yang mudah dibaca setiap siswa, setiap anak, secara tidak sadar, misalnya loh, tidak sadar, akan masuk ke alam bawah sadar siswa. Itu misalnya gitu. Oke. Mulai mengerti kan? Bisa enggak membuat anon ini? Bisa enggak? Oke? Iya, Prof. Berikutnya WK. Itu WK. Bisa enggak? Bisa. Berikutnya, siswa pelan-pelan mencoba. Lah, wong Bapak Ibu bidangnya sendiri mosok menyusun kayak gini nggak bisa. Luas mengerucut. Saya mendampingi itu ya, sufi, ilmu kedokteran, ilmu itu saya bisa semua kok. Kenapa? Karena praktek ketemu. Polanya jelas. Polanya jelas. Wong saya mau menjual ini kok. Ya kan? Nah, nanti how and where should we build the gap itu hanya menjawab apa? Menjawab rasional. Apa tadi? Rasional dan purpose. Apa tuh? Rasional tuh. Riset ini penting. Karena dari sekolah lah generasi bangsa di masa depan. Dipersiapkan atau dipertaruhkan. Terserah lah. Iya. Oke, selain itu riset ini bla 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 pentingnya itu bisa enggak?
Bisa, Keras. Bro. Prof, Bisa, berarti bisa? 5 ya, Prof. 5 gitu ya, Prof. Wajib. Nggak usah, ini 3 saja kan rational sama purpose. Nah, maka dari itu riset ini bertujuan. Wah, depan tuh. Oke? Itu kan purpose loh. Itu purpose loh. Bertujuan. Nulis sendiri capek. Bawa ini, Bu. Oh, ini kopi, gitu. Template nih ke dalam sini. Plung. Oh, enak toh? Tapi jangan loko-loko di template nih. Bertujuan untuk mengungkap dampak dari pemajangan iklan rokok di sekitar sekolah terhadap tingkat konsumsi perokok pemula di sekolah, gitu. Nah, dibuang. Nanti Bapak Ibu hitam merah-merahnya bingung, gitu. Nanti tanya merahnya itu apa lagi, nanti tanya, itu. Makanya tak buang dulu. Nah, gitu. Oke? Selesai enggak? Selesai enggak? Selesai. Ini Bapak Ibu, saya meniru pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila temukan, what is known-nya, ayo, pembukaan, ayo, what is known-nya, ayo cepat, what is known-nya, ayo. Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan kemerdekaan adalah hak segala Ternyata PPKN-nya dapat 10. Sebentar ya, ini tinggal berapa persen yang saya tak cari charger dulu ya. Oke. Oke, kira-kira gimana, Bu? Bisa membayangkan enggak, Bu? Pak? Bisa, Prof. Mirip template. Nah, sekarang Bapak Ibu nggak usah nulis banyak-banyak. Buat paper itu 1 halaman saja. Kita ini tidak dituntut seorang sastrawan. Kita ini hanya dituntut menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu, tidak usah membuat kalimat mendayu-dayu. Betul? Yang sedemikian rupa, yang, aduh. Jangan. Oke? Katakanlah ya. Ini sudah sampai bawah misalnya ya. Misalnya dibuat luas mengerucut. Katakanlah ya. Ini kan seperti membuat rumah. Rumah itu kalau ada tiang kan harus didirikan. Kalau mendirikan biasanya harus ada bambu karena harus ada pertolongan, ya toh? Betul enggak? Betul tidak? Betul. Nah, ini kan pertolongan bambu, ya toh? Itu buang. Pertolongan bambu, itu buang. Betul enggak? Ini kan pertolongan bambu, toh? Buang. Ini. Itu. Oke. Saya buang ya bambunya ya. Oke. Nah, kalau kita sudah buang, nih Pak, ini tinggal ini loh. Nah, ini, ya kan? Ini kan sudah introduction. Gitu? Nomornya dibuang, caranya membuangnya nggak usah satu-satu pula. Buangnya ini, cepat dong buangnya. Oke. Nah, setelah itu ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kan. Gimana cara bahasa Inggris kan? Klik kanan. Serahkan tuyul. Nggak usah bagusi kok cerdas dari tuyul. Insert. Gimana coba? Mantap. Ya, memang kita itu disertasi 600 halaman lewat. Itu tesis 100 halaman lewat. Lewang paper cuma 1 halaman kok bertahun-tahun. Jangan-jangan Bapak ini dagel. Gitu. Coba nih Pak. Nah, kalau sudah seperti
Ini sudah bahasa Inggris toh. Sudah bahasa Inggris. Ini dibelah, ting ting ting. Ini titik, atau ting ting ting. Titik. Nah, ting ting ting. Ya kan? Kan ini terus lubang toh. Itu? Ini kan lubang. Ini lubang. Di siapa? Q1. Di siapa? Q1. Di siapa? Q1. Di siapa? Q1. 5 sampai 15 referensi terbaik dunia dan akhirat. Oh. Luar biasa Pak Ju. Akhirat nggak masuk Pak Ju. Oh, nggak masuk. Kawan diperluin. Loh, sekarang gini loh Pak. Oke, saya kasih contoh. Ini kalimat biasa. Nggak hebat. Bapak Ibu nggak usah berpikir membuat kalimat hebat. Jangan terbebani membuat kalimat hebat. Oke? Yang menghebatkan kalimat kita itu bukan kita. Yang menghebatkan kalimat kita adanya Q1 ini. Beda sastrawan dengan ilmuwan. Oke, oke. Tanya Prof. Silakan. Pada saat kita menginsert Q1 terhadap statement yang di atas, apakah perlu kalimat-kalimat penyambung itu? Kita kan nggak mungkin cuma template-template aja, pasti ada kalimat-kalimat yang penyambung sehingga itu menjadi satu kalimat atau satu alinea paragraf yang baik. Kira-kira tipsnya biasanya kalimat-kalimat apa ya? Tunggu nih, saya potong ya. Ini, lihat nih, otak kita tuh sebenarnya hanya ini tok, Pak. Otak kita itu hanya menjawab tentang 7 pertanyaan itu tok. Ini loh, otak kita tuh hanya menjawab ini tok. Oke, ini jawab saja otak ini. Ini kalau dijawab 5 kalimat, itu hanya 1 halaman. Ini loh. Oke, ini yang saya sebut dengan kerangka paper. Kalau bahasa rumah itu tiangnya rumah. Kalau dalam teori rumah, tiang itu yang penting ada 4, kemudian ada belandarnya 4, rumah itu sudah berdiri tuh. Tiangnya 4, belandarnya 4, itu sudah berdiri rumah itu. Nanti dindingnya pakai bambu atau emas atau berlian, itu nanti. Yang penting berdiri dulu rumah itu. Oke Bu, Pak? Mau atapnya pakai hijau, pakai genteng, atau pakai seng, nanti. Yang penting kerangka ini temukan dulu dalam sebuah paper. Selesaikan dulu. Jangan pernah Bapak Ibu menulis introduction, kemudian langsung di insert citation. Introduction, insert citation. Padahal belum ketemu conclusion. Bapak Ibu nanti nulis di tengah jalan, bingung. Ini kemana ya arah kita nih? Arah kita kemana nih? Akhirnya mandek. Ya toh? Pernah begitu enggak? Pernah, Pak. Ngaku ngelakoni. Aku tuh dulu membuat paper tuh secerdas orang membuat paper. Bingung nggak jadi-jadi. Ternyata selesaikan dulu itu rumah tuh. Dirikan tiang. Cek. Kasih bambu kalau mau berdiri. Bambunya kalau udah berdiri, bambunya buang. Gitu cara. Oke? Kan gitu, Pak. Kerangka ini, 7 ini jadikan dulu. Bapak Ibu, jangan pernah mencitasi ketika itu belum berdiri. Oke? Nah, ini lubang-lubang ini, lubang-lubang ini. Tadi kan saya siapa tadi? Kan ini toh? Ya. Ini toh? Saya sini toh? Ya. Nah, gimana cara ngisinya? Bapak Ibu nggak usah bagusi. Wong ini pekerjaan bodoh kok. Masukkan ini pekerjaan bodoh. Ini Tuyul. Bagaimana? Lihat nih. Ini kan. Kasih contoh, Prof. Woi. Nah, praktek. Siap, Prof. Ya, Prof. Praktek ya. Nah, jadi Bapak Ibu, cara memasukkan ini jangan manual, gitu loh. Kalau Bapak Ibu manual itu namanya menghina laptop, gitu. Bekerja di laptop. Kalau ini terhina ya, Bro.
Ini nyata kok Bapak Ibu tuh. Gaya di depan MacBook gitu. Wah, dari Apple Croa. Ternyata menambahkannya tuh kayak mesin brother jangan dulu tuh. Sister. Brother bukan sister, brother. Ampun Saya deh, married Prof. sister juga. Siapa yang kenal mesin brother? Ketik. Ada yang kenal? Kenal, Ah, Prof. Kenal, Prof. Kenal, Prof. kalau kenal berarti tua seperti saya. Oke, wes yo, praktek ya. Nah, praktek nih, lihat nih. Ya. Sekarang ini kalimat kita. Oke. Kalimat kita tidak hebat. Yang membuat hebat kalimat berikutnya ini. Oke? Saya ulang ya. Kalimat ini kita nggak hebat. Yang menghebatkan adalah Q1, Q1, Q1. Oke? Saya kasih contoh sekarang. Bapak Ibu harus saya analogkan dulu supaya Bapak Ibu menerima, supaya Bapak Ibu jangan diulang lagi. Oke? Mudah-mudahan yang sudah berulang-ulang saya contohkan enggak bosan ya. Oke. Gitu saja Prof dicarikan. Siapa tadi yang bertanya ini ya? Pak siapa ya? Wahyuti. Wahyuti. Oke. Coba pinjam nama ya, Bu? Maksudku punya. Oke, pinjam namanya Bu Wahyuti. Siap ya, Bu? Pinjam ya, Bu? Siap. Oke. Bu Wahyuti. Nah, ini kalimat ini. Bu Wahyuti pergi ke pasar buah. Nah, di mana nih? Di Tasikmalaya misalnya. Wes, aduh men ya, Bu. Oke, ini kalimatnya nih. Kalimat berikutnya, Bu, kalimat berikutnya nih. Oke. Kalimat berikutnya ini syaratnya adalah harus ada hubungannya dengan Bu Wahyuti, atau bagaimana Bu Wahyuti pergi, atau bagaimana pasar buah di Tasikmalaya. Bisa menerima enggak kalimat saya ini? Analog saya, bisa terima? Oke? Oke, sekarang cari referensi yang paling tinggi dari Bu Wahyuti. Bu Wahyuti. Nah, menurut Nadiem 2023. Nadiem Makarim ini, Bu. Oke. Bu Wahyuti adalah dosen terbaik Indonesia. Menurut Nadiem loh nih, orang nomor 1 loh. Oke. Nah. Siap, Prof. Coba kalau ini kalimat ini sederhana, tapi di berikutnya ada Nadiem sih ngomong. Gimana Bu kira-kira Bu? Itu. Jadi naik dan nih kalimat pertama. Satunya ini Nadiem. Jadi hebat. Langsung naik daun, Pak. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi Bapak Ibu, ketika mencantolkan ini, Bu, mencantolkan ini, jangan disertasi yang belum dipublikasikan. Aduh. Atau menurut ini Sinta. Udah laku Sinta. Itu Bu, saya bukan menghina Sinta, enggak. Bapak Ibu tuh ingin naik enggak kalimatnya, kan gitu toh. Betul, Pak. Nah, cara mendapatkan Q1-nya kuyul kayak tadi, ya toh. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, misalnya lagi, menurut lagi. Selain itu, Bu Wahyuti adalah pelopor penggerak kemajuan desa mana? Desa Tasikmalaya. Misalnya menurut Jokowi. Wah, itu dhuwur meneh toh? 2022. Coba Bu, kira-kira kalimat ini sederhana, tapi di sini ada Nadiem, ada Jokowi. Kira-kira naik enggak kalimat itu? Naik. Logika ini saya bangun dulu supaya Bapak Ibu bisa menerima. Bisa? Nah, permasalahannya sekarang Bapak Ibu seperti ini
seperti ini nggak boleh manual. Bapak Ibu pakai tuyul. Tuyulnya namanya Scopus. tuyulnya namanya Mendeley. Mendeley. Oh, itu loh Pak. Pakai ini Mendeley ini loh. Ini loh. Perlu belajar khusus Mendeley, Pak. Perlu belajar khusus Mendeley. Wah, Mendeley itu Mendeley sekarang gampang. Bapak Ibu lakukan bisa lari kencang dia. Gitu. Kan ini bagian dari rumah Scopus ini, menyelesaikan ini Pak. Nggak bisa saya hanya kursus Mendeley. Nanti tidak bisa. Buat kursus tuh. Gitu loh. Oke. Contoh nih, ini kan misalnya sudah Q1 semua ya, misalnya nih ya. Oke, ini sedang sinkronisasi. Oke, misalnya nih. Nah, misalnya kembalikan ke sini ya. Oke. Misalnya nih. Ini kan kalimat berikutnya bisa tentang school period, bisa tentang children development. Nah, ya, oke. Terserah mau school period apa, children development boleh. Terserah. Yang penting harus ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Oke, Bu, Pak. Oke, terima ya. Nah, caranya masuk sini ya. Misalnya school period ini kan misalnya Bapak Ibu school tentang school dulu ya, tentang school. Oke, copy. Itu Bapak Ibu cari referensi di Mendeley tadi, ya. Ini Mendeley ini. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus sudah punya referensi terbaik ini. Nih, referensi terbaik. Masukkan dulu. Nah, masukkan dulu ke dalam Mendeley. Simpan di library. Nah, my library sini, my library-nya Mendeley ini. Setelah itu pastekan di sini, paste jedet. Nah, oke. Tuh. Lihat tuh, kuning-kuning. Siapa yang kuning-kuningi? Tuyul. Sudah disimpan. Punya 50 referensi terbaik dibaca satu-satu, diresum, distabilo, digunting. Ya Allah. Izin Prof, boleh nanya? Ya, ngapa lagi? Jangan susah-susah. Untuk mengisi yang lubang-lubang tadi, boleh kita lacak melalui keyword. Melalui keyword. Ya ini kan keyword. Ini kan kita udah ada papernya. Sudah keyword. Ini kan keyword untuk buat kalimat berikutnya toh. Iya. Ya kan? Buat kalimat berikutnya toh. Misalnya nih kuning. Misalnya nih tentang school. Ah, ini ada tentang encouragement and school environment. Ini. Toh? Ini kan cocok nih. Toh? Ya toh? Tapi dengan variabel-variabel yang di judul gimana, Pak Jo? Loh, variabel judul berarti sudah gini. Ini sudah harus ketemu dulu. Ini judul ya. Ini judul toh. Ini keyword. Ya. Oke. Nah, memang saya loncat karena tadi langsung bahas ini keyword. Ini toh. Nih. Ya, Prof. Ini copy, masukkan ke sini. Keyword kan. Cigarette in advertising, koma, itu. Nah, ini display around school diganti school environment, itu. Nah, kan lingkungan sekolah toh. Koma, kan gitu toh. Kalau salah beresi, enggak usah bagusi, itu mau ada tuyulnya, itu. Level consumption diganti dengan consumption cigarette consumption. Apa namanya nih? Kopi, itu tinggal buat gini kan? Koma, itu. Ini namanya high school student. Misalnya ini dulu. 1, 2, 3, 4. Ini keyword 1. Ini keyword 2. Ini keyword 3. Keyword 4. Masing-masing keyword cari 10 referensi terbaik. Cari 10 sampai 15 referensi terbaik. 10 sampai 15 referensi terbaik. 10 sampai 15 referensi terbaik. Ini yang keempat juga 10 sampai 15 referensi terbaik. Nanti akan ketemu 50 referensi terbaik
50 referensi terbaik, masukkan ke sini, library ini. Belum. Kalau ingin mensitasi harus sudah ada papernya. Ini tahapannya, Bapak Ibu, nggak boleh mensitasi, nggak boleh, Bapak Ibu nggak bisa membangun bangunan kalau belum ada materialnya. Materialnya tulisan itu ya referensi. Bakunya mesti ada dulu. Bahan bakunya Izin Pak Jo, izin Pak, berarti yang narasi-narasi yang sebelum sampai ke sitasinya kita bangun sendiri kah Pak Jo atau bagaimana? Iya, ini narasi bangun sendiri, Pak. Ini, yang ini bangun sendiri ini. Ini bangun sendiri, Pak. Jangan ada sitasi. Ini bangun sendiri. Kita tidak minta membuat kalimat hebat. Kalimat tentang what is known 1 kalimat 2 3 4 5. Begitu. What is unknown 5. Seperti tadi, Pak. Pakai otak kita. Nggak usah cari referensi. Nanti referensinya. Memasukkan kalau sudah selesai sampai conclusion. Jangan seperti saya dulu memulai membuat paper. Introduction, membuat kalimat, cari referensi. Padahal kesimpulan belum jelas. Nanti di tengah jalan bingung. Itu saya. Tidak, maksud saya gini Pak Jo, kan tadi kan kalau satu paragraf kira-kira Q1-nya 5. Nah, contoh yang tadi itu kalau Ibu Wati adalah dosen ini menurut Nadim. Nah, narasi yang Ibu Wanti adalah dosen terbaik itu kita yang bangun sendiri atau bagaimana? Pakai tuyul atau bagaimana, Pak Jo? Ya, ini semua kita tuyul semua ini. Oh. Ini kan sudah saya bilang nih, oke? Ini yang kita punya. Ini tuyul semua nih. Makanya cara kita praktekkan, kan jangan dipotong. Saya praktekkan itu. Ya praktek Prof. Nah, ini kan sudah ketemu toh. Nih. Iya, kalau yang citasinya kan tuyulnya pakai Mendeley, tapi kalau yang narasi kata-katanya apa pakai AI atau apa? Udah usah. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Kan ini prakteknya. Ini dia nih. Paper ini yang bicara tentang school ada 215. Nih, lihat enggak? Saya ulang-ulang nih. Lihat enggak? Iya. Oke. Bapak Ibu kalau ada paper seperti ini, nggak usah dibaca begini, Bu. Itu namanya membaca lagi. Wah, sudah dibaca kok. Ini loh. Sudah dibaca, tinggal next. Next. Iya. Next. Itu. Kalau cocok, ambil misalnya nih. Oh, misalnya nih, ada nih cocok nih, misalnya nih. Oh, lihat nih. Oh, lihat nih. Oh, misalnya nih. Ini kan satu kalimat toh. Betul? Oke? Satu kalimat toh, copy, gitu. Masukkan ke dalam paper kita, gitu. Paste, jedet. Gitu. Itu caranya. Kan tuyul ini yang baca. Gitu. Setelah itu, citasi, gitu. Insert citation, klik. Gitu. Setelah itu, go to Mendeley, klik. Iya. Gitu. Go to Mendeley, klik. Set, klik. Nah, Gusti. Kayak gini kok, Bapak Ibu kok menulis pakai kerja keras. Kan sudah selesaikan hal ini kan. No. Kenapa satu? Karena font cover kita ganti dengan EPA misalnya. Kita ganti nih. Nih, lihat nih kan. Kenapa ini satu toh? Nih, satu toh? Nih ya. Nih, satu kan? Kelihatan ya? Kenapa? Karena EPA ini ganti. Lah. Wah, ini laptopnya sudah minta ganti saya ini ya. Ini sudah 4 tahun ya laptop ini ternyata. Pak Jo izin bertanya Pak. Sepengalamannya Pak Jo, biasanya kalau reviewer itu membaca artikel, ada citasinya kan pasti dia tahu, oh ini Q1-nya orang terkenal ini. Tapi narasi sebelum disitasi itu, apa mereka biasa mencocokkan dengan artikel itu atau tidak Pak Jo? Apa mereka baca satu-satu itu artikel? Itu reviewer kurang kerjaan, nggak mungkin. Nggak mungkin Pak ya? Baik, makasih Pak Jo. Oke, coba dalam ruangan ini ada 250. Ada yang pernah mereview paper? Ada yang tidak mereview? Ada yang Saya Prof. Pernah? Apakah Prof. misalnya kalimatnya misalnya Jokowi, apakah Pak Jokowi pernah ngomong seperti ini? Ngecek? Boro-boro Prof.
Banyak kerjaan lain, Prof. Banyak kerjaan lain. Oh. waktu. Ini Yang paling penting dicocokkan tuh Prof, kira-kira judul bukunya sama yang kalimat yang dikasih sitasi kira-kira nyambung nggak gitu kan, feeling si reviewernya Prof. Ya kan jelas, wong apa kita cari dari referensi tadi jelas tentang cigarette advertising, tentang school environment, tentang cigarette consumption, ada high school student. kita mencari jelas. Pak Jo, berarti kalau yang Pak Jo kasih ini kan memang betul-betul jelas di sitasi. Nah, sedangkan kalau betul-betul kita pakai tuyul lain, yang betul-betul memang dia tidak mensitasi, tetapi kita hanya mencaplok sitasinya orang terkenal, apakah reviewer baca atau tidak itu Pak Jo? Enggak. Oke, makasih Pak Jo. Coba tanya orang yang mereview di sini. Baca, nyocokkan enggak? Ini misalnya, ini benar-benar miliknya Nadim apa enggak? Enggak. Cek plagiasi gimana, Prof? Nah, plagiasi silakan beda. Beres. Ngecek plagiasi, ngecek dewi-dewi. Prof, nanya Prof. Ya. Kalau kita udah pakai Turnitin anti plagiasi, terus pakai tuyul-tuyul yang lain, terus notabene mereka atau reviewer pakai mesin itu juga, itu gimana Prof? Ya nggak apa-apa tuh, nggak ada yang perlu ditakuti. Yang penting ketika kita mengambil kalimat orang lain, kemudian kita paraphrase. Nah, kita kan menulis ya. Nah, kita nih tadi menulis kalimat kita kan pakai bahasa Indonesia toh, nulisnya tadi, gitu? Iya. Tulis bahasa Indonesia, setelah itu ditranslator dengan translator gratis, sudah hilang. Nanti di grammar lagi hilang lagi. Itu ada 3 tahapan, insya Allah tidak akan terdetek oleh Turnitin. Iya. Lain Pak, kalau misalnya Bapak Ibu langsung menulis langsung bahasa Inggris, menulis langsung berbahasa Inggris. Ada orang yang Pak Ju, saya nggak biasa nulis bahasa Indonesia. Oke, apa maunya? Langsung bahasa Inggris. Silahkan. Nulis dari bahasa Inggris. Kebanyakan orang pinter berbahasa Inggris meniru kalimat orang lain. Dia tidak memproduksi sendiri. Akhirnya kalimat orang lain itu terdetek Turnitin. Begitu mau sampai Turnitin 50%. Jari ini menunggu sendiri. Langsung ditolak. Prof, yang tentang 5 tuyul yang supporting satu tiang Scopus kita itu berarti harus dicari dulu tuyul-tuyul yang sesuai itu kan, Prof? Benar nggak, Prof? Misalnya seperti school tadi kan, school, environment, sama apa itu tadi? Berarti kan untuk mendukung pernyataan kita yang pertama itu, kita harus mencari tuyul yang sesuai kan gitu kan Prof ya? Ya iya kan ini tadi judul sudah dibuat. Ketika sudah muncul judul ada keyword. Keyword ini untuk menambahkan referensi terbaik. Kan gitu urutannya. Kalau Bapak Ibu ini ya Bapak Ibu, ketika mau mencitasi itu ya, ini judul sudah oke. Introduction sampai conclusion sudah oke. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Ini sudah selesai. Kemudian referensi terbaik sudah ada. Ketika mau membangun rumah, materialnya tuh harus sudah terkumpul. Jangan sampai Bapak Ibu bangun, semennya belum datang. Aduh, enggak jadi nanti. Itulah kenapa introduction sampai conclusion selesaikan. Judul sudah oke, referensi terbaik sudah di depan mata. Jahitlah dengan cara tuyul, citing, adding references, translate, gitu. Membaca referensi, tuyul lagi. Ini tuyul semua ya. Tuyul. Nih, tuyul semua nih. Oke. Prof, tanya Prof. Ya. Kalau di smart job kan 40%, yang stupid jobnya 60%. Artinya kalaupun bobot konten daripada si jurnalnya kurang-kurang dikit, ini kan berarti yang banyak peranan ini di stupid jobnya ini ya Prof ya? Dua-duanya berperan penting tuh. Berperan penting. Jokinya berperan penting, kudanya berperan penting. Kuda yang bikin juara tetap joki. Jokinya tetap berperan penting. Kawan-kawan semuanya, kudanya hebat, tapi begitu belok digenjot, jengkelit itu kuda itu. Jadi, tuyul tetap harus kita kendalikan. Jangan sampai kita hidup dikendalikan oleh tuyul. Ini bedanya perdukunan di sebelah dengan rumah Scopus.
Paham, Prof. Paham. Siap, Prof. Mantap, mantap. Loh, lah memang begitu kok Kece, ilmuwan kok. kece. Contoh nih, ilmuwan kok nyari joki bayar 20 juta. Ilmuwan apa itu? Kerja sendiri beres kok. Dan itu mudah kok. Gitu loh. Oke? Bu. Nanti Hanya, Prof. kesimpulannya, kalau sudah profesor, sudah punya Scopus, Pak. Nanti kesimpulannya tuh lebih mudah jadi profesor daripada jadi dokter. Loh, iya. Benar. Jadi dokter itu, Bapak Ibu, setiap semester membuat makalah, presentasi. Nanti kalau sudah selesai teori, harus mencari-cari, kejar-kejar profesornya itu. Janjian datang, melindani janji. Janji berikutnya. Ribet. Kalau Scopus, enak, Pak. Oke. Pengalaman pribadi ya, Prof. Ya, pengalaman pribadi. Coba Bapak Ibu, Scopus enak Pak, 1 halaman kita buat, atau kita submit kepada SCR tertentu, kemudian kita jadi profesor. Enak, jadi profesor Indonesia paling mudah. Karena apa? Hanya 1 kok. Scopusnya hanya 1 dengan SCR tertentu, kemudian setelah itu submit dan publish bisa jadi profesor. Perkara tulisannya ada dampaknya, nggak penting. Ada citasi, nggak penting. Yang penting ada papernya. Oh. Kan seharusnya profesor itu kan harus ada dampaknya. Gitu? Ada tulisannya, ada citasinya. Lah di Indonesia, nggak perlu, Pak. Nggak ada dampaknya, nggak penting. Yang penting punya paper Tridex Scopus. Coba di Malaysia, Pak. Harus ada dampaknya dulu, baru bisa di SK-kan profesor. Di Indonesia, mudah sekali jadi profesor. Gitu aja Bapak Ibu bertengkar, berdebat. Scopus Yahudi, Scopus liberal, Scopus. Padahal nulis paper, tapi mulutnya, oh Scopusnya apa? Scopusnya Yahudi, Scopusnya liberal. Nulis mulutnya ngomong terus. Gusti Allah. Oke, jam 17, Bapak dan Ibu semuanya. Saya ngomong, saya ada di Tasikmalaya, Bapak Ibu. Kalau ada yang di Tasikmalaya, saya sekarang ada di sini. Prof, nanya konfirmasi dulu, Prof. Oke. Ya, silakan, Pak. Hanya untuk memastikan kalau reviewer itu kan biasanya kalau paper sudah masuk di jurnal itu kan sudah bisa dipastikan bahwa itu di-approve ya. Jadi nggak perlu ragu kalau ini benar apa enggak statementnya gitu ya, Prof? Belum tentu di-approve loh, belum tentu. Meskipun sudah masuk di jurnal internasional. Oh, kalau sudah publish maksudnya? Iya. Kalau sudah publish, Bapak Ibu nggak usah mempertanyakan, sudah biarin saja. Iya. Kalau sudah publish, jadi nggak perlu diragukan itu ya? Ngapain itu? mikir liane toh. Wah sudah publish kok, sudah biarin saja. Perkara ada orang membantah ya gampang. Kalau ingin membantah, ya buat paper berikutnya kan gitu toh. Bapak Ibu nggak usah. Sudah publish diperbaiki, ngapain? Dipertanyakan orang ngapain? Kalau ingin membantah, ya potong saja dengan teori berikutnya atau riset berikutnya. Kan gitu toh. Kan gitu. Makasih, Prof. Hanya untuk memastikan karena tadi kan masih ada yang ragu ini benar nggak yang dikatain, padahal mungkin sudah dipublish itu di. Ya sudah, misalnya ini papernya nih. Ya. Ini papernya nih, sudah publish di sini di kata jurnal bla 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 misalnya nih. Ini sudah publish. Ya kalau misalnya Bapak ingin membantah tentang teorinya academic performance senior bla 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 ingin membantah ini, Bapak buat paper berikutnya. Bikin yang baru. Iya. Gampang aja toh. Betul. Kalau ini misalnya dianggap salah, ya ini misalnya ini teori ini dianggap salah, Bapak Ibu nggak boleh mempidanakan karena ini tataran ilmu. Iya. Oke? Bapak Ibu tinggal buat antitesis, beres. Itu caranya. Terima kasih banyak, Prof. Iya. Ini yang Bapak Ibu mungkin ragu ya. Kok tulisan saya terus akhirnya dicemooh orang? Jangan khawatir, Pak. Tidak ada ilmu yang benar selamanya. Karena ilmu adalah kebenaran nisbi. Oke? Yang kebenaran mutlak adalah firman Tuhan. Kul huwallahu ahad. Pasti benar. Enggak boleh enggak. Oke? Tapi kalau bumi adalah pusat tata surya, tumbang dengan ilmu berikutnya. Namanya heliosentris. Kan gitu. Oke? Jadi kawan-kawan semuanya, ini caranya kawan-kawan untuk memperbaiki kepercayaan diri. Oke?
riset boleh salah. Saya ulang, riset boleh salah. Yang nggak boleh itu adalah ngapusi proses riset. Misalnya, mewawancarai 1.000 orang, cuma 2 orang. Gitu. Nah, itu kawan-kawan mesti nanti akan timpang tuh kesimpulannya ya. Jadi kawan-kawan semuanya silahkan publish apapun hasil riset kita, karena dari paper yang kita publish tidak mungkin ada orang yang mempidanakan gara-gara kita punya riset itu. Oke? Begitu ya Bapak Ibu? Karena ilmu bukan kebenaran mutlak. Selesai jam 17.05. Bapak dan Ibu semuanya silakan bergabung ke Rumah Scopus setiap hari Kamis jam habis asar ya, kalau di Indonesia bagian barat, kalau timur tentu lebih malam lagi.